Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah amma ba'du. Apakah boleh bagi kita sebagai seorang muslim untuk ikut merayakan peringatan tahun baru Masehi, dan juga bagaimana hukumnya dalam Islam ketika kita saling mengucapkan selamat tahun baru? Mari kita bahas bersama. Terkait permasalahan ini, para ulama berbeda menjadi dua pendapat, yaitu yang pertama adalah mereka yang mengatakan perbuatan ini sebagai sesuatu yang terlarang, ya, haram, dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melaksanakannya. Nah, namun ulama yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang diperbolehkan. Ya. Mari kita lihat bersama apa yang melandasi kedua pendapat ini agar kita bisa lebih bijak dalam menyikapinya. Pendapat pertama yang melarang dan mengatakan bahwasanya bentuk perayaan dan mengucapkan selamat tahun baru bagi seorang muslim adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama. Mereka melandasi pendapat ini dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dari hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sungguhnya ia merupakan bagian daripada mereka. Maka termasuk kita ketahui perayaan tahun baru, mengucapkan tahun baru, apalagi ini bukan merupakan tahun baru yang digunakan secara resmi ataupun bagian daripada peradaban Islam, merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh umat non-muslim. Ya, maka melakukan peringatan ini adalah bentuk melakukan sesuatu yang menyerupai perbuatan non-muslim. Ya. Yang pertama. Adapun yang kedua dari hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW masuk hijrah ke Madinah, beliau mendapati penduduk Ansar, penduduk Madinah bermain dan merayakan di 2 hari. Ada 2 hari yang dirayakan, di mana penduduk Madinah dan kaum Ansar di sana bermain dan merayakannya. Maka baginda Nabi SAW bertanya kepada mereka, hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari-hari raya peringatan yang kami lakukan di masa jahiliyah sebelum Islam. Maka beliau menjawab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik darinya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya bagi kaum muslimin hari raya bagi kita hanya ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, maka tidak disepakati ataupun tidak disetujui oleh baginda Nabi SAW. Begitu pula para ulama yang melarang melandasi pendapat mereka dari perbuatan para salafus saleh. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan di dalam Al-Baihaqi. Beliau berkata, "Iyyakum waratanatal a'ajim wa an tadkhulu 'alal musyrikina yawma 'idihim fi kana'isihim." Hendaklah kalian menjauhi ungkapan-ungkapan ajam, dan janganlah kalian masuk kepada orang-orang musyrik pada hari Id, pada hari raya mereka, di dalam gereja-gereja mereka. Nah, begitu pula dalam riwayat lain beliau berkata, jauhilah musuh-musuh Allah di dalam hari-hari raya mereka. Begitu pula mereka melandasinya pendapat ini bahwa perayaan dan mengucapkan selamat tahun baru yang ini didasari oleh keyakinan non-muslim adalah perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam, ya, dan merupakan bentuk ridha dan bentuk persetujuan terhadap keyakinan non-muslim. Selain itu, tindakan ini adalah tindakan perbuatan yang termasuk dianggap bid'ah atau perkara yang diperbarui dalam agama. Inilah kira-kira sekelumit ataupun secara singkat beberapa hal yang menjadi landasan
bagi pendapat para ulama yang melarang bagi kaum muslimin untuk ikut merayakan dan mengucapkan selamat tahun baru Masehi. Di antara mereka adalah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga murid beliau Ibnul Jauzi rahimahullah dan para ulama yang mengikuti kedua imam ini. Selanjutnya kita akan lihat bersama bagaimana sudut pandang para ulama yang membolehkannya. Selanjutnya pendapat kedua yaitu para ulama yang memperbolehkan bagi kaum muslimin untuk ikut merayakan dan bahkan mengucapkan selamat tahun baru di peringatan pergantian tahun baru Masehi ini. Ini adalah pendapat diantaranya dari Darul Fatwa Mesir. Apa yang melandasi pendapat mereka? Di antaranya adalah pertama, bahwasanya perayaan tahun baru Masehi ini bukan merupakan bagian daripada ibadah ataupun selama tidak ada ritual keagamaan dan perbuatan ibadah yang menyelisihi akidah Islam. Sehingga perbuatan ini diperbolehkan karena ini merupakan bagian daripada peringatan ataupun hajat peringatan yang dilakukan oleh masyarakat, ya, untuk mengungkapkan kebahagiaan mereka dengan tetap mengingat kepada huwiyah atau identitas seorang muslimin di dalam hari-hari Id mereka, ya, dengan tidak melupakan identitas seorang muslimin pada hari-hari Id mereka, ya. Ini merupakan landasan mereka bahwasanya perbuatan memperingati dan merayakan tahun baru Masehi bukan merupakan perkara yang dilarang secara tegas dalam agama karena terdapat perbedaan. Yang pertama, menjawab daripada hadis Nabi SAW yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Para ulama di sini memberikan penjelasan bahwasanya larangan terhadap tasyabbuh dan menyerupai suatu kaum ini adalah alladzi yuwafiqu fihi az-zahir al-batin. Yaitu ketika upaya untuk menyerupakan diri ini itu sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam batinnya. Ya, itu maksudnya apa? Secara niat dan secara batin, seseorang ini menyetujui keyakinan orang suatu kaum tersebut, dan kemudian dia berusaha untuk menyerupai dari pakaiannya, dari adat istiadatnya, maka inilah bentuk tasyabuh yang dilarang. Ini diantaranya dijelaskan di dalam kitab Faidul Qadir oleh Syekh Al-Minawi. Begitu pula para fuqaha yang memperbolehkan peringatan ini, mereka melandasi pendapatnya ala tanasa al-fawarik ad-diniyah fiha wala in'idam qasdi tasyabuh bihim fiha fima khalafal islam min aqaidihim wa ala ghalabatil ma'na al-ijtimai wa quwwatil mushtarak al-insani fi mazahiril ihtifal. Jadi mereka menganggap bahwasanya perbedaan-perbedaan keyakinan keagamaan, ya, dan makna tasyabuh tadi itu sesuatu yang dapat diabaikan ketika melihat ada makna yang merekatkan dan menguatkan ikatan kemasyarakatan ijtima dan ikatan hubungan kemanusiaan. Dan di mana begitu pula pada masa-masa ini merupakan waktu untuk istiglal fi'lil khair wasilatil arham. Menggunakan momen hari ini untuk menguatkan hubungan silaturahim dan melakukan perbuatan kebaikan dan kemanfaatan. Dan mereka mengatakan bahwasanya bentuk musyabahah atau bentuk menyerupai ini tidak mengapa, ya, bukan merupakan sesuatu yang terlarang apabila di dalamnya terdapat maslahat bagi sesama manusia, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Radul Muhtar ala Duril Mukhtar karangan Imam Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafi. Begitu pula dalam kitab-kitab lain, di antaranya dalam Syarah Mukhtasar Khalil karangan Imam Az-Zarqani. Begitu pula dalam mazhab Syafi'i dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau berkata, wa illam yaqsud at-tashabbuh bihim aslan wa ra'san fala syai'in alaihi.
selama tidak ada niat dan maksud untuk menyerupakan diri dengan mereka, maka hal ini merupakan sesuatu yang tidak mengapa di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah. Selain itu, mereka juga menuturkan riwayat dari salafus soleh yang melakukan hal tersebut. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad, bahwasanya Nu'man bin Marzaban, beliau ini adalah kakek daripada Imam Abu Hanifah, yang merupakan orang Persia yang kemudian menjadi seorang Muslim. Beliau adalah seorang yang menghadiahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib al-faluzaj, atau sebuah makanan kue khas Iran, khas Persia, pada hari An-Nairuz. Dikatakan hari Nairuz ini adalah sebuah hari peringatan bagi orang-orang Persia. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, beliau tidak menolaknya, beliau menerimanya, dan justru beliau mengatakan, Naurizuna kulla yaum. Ya. Hari Nairuz bagi kami adalah pada setiap hari. Ya. Artinya beliau menunjukkan kelapangan dan menerima hal tersebut sebagai bentuk untuk bagaimana kaum muslimin dapat hidup berdampingan. Begitu pula yang diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau setiap tahunnya senantiasa berkhutbah di hadapan penduduk Mesir. Beliau berkata di sana untuk memotivasi kaum muslimin untuk ikut keluar, ya, dalam perayaan Syamin Nasim, para perayaan hari Syam an-Nasim, ya, yang itu merupakan perayaan bagi yang dirayakan oleh orang Mesir kuno, gitu ya. Beliau juga pendapat ini juga mengatakan bahwasanya perayaan tahun baru Masehi ini bukan merupakan perkara bid'ah yang dilarang di dalam agama. Karena bid'ah yang dilarang adalah bid'ah yang berkaitan dengan ibadah. Adapun hal ini sebagaimana telah disebutkan merupakan bagian daripada adat kebiasaan. Kesimpulannya, yang pertama, apabila perayaan ini mencakup ataupun terdapat di dalamnya bentuk ritual-ritual keagamaan, ya, dan terdapat di dalamnya termasuk dalam pengucapan selamat kepada orang non-muslim, disertai dengan sikap ridho dan menyetujui terhadap akidah mereka, maka ini merupakan perbuatan yang diharamkan dan dilarang secara ijma, disepakati oleh seluruh ulama. Ya. Adapun apabila bentuk peringatan ini hanya merupakan seperti kita berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman, ya, untuk memperingati berlalunya waktu, ya, menghadapi tahun yang berganti, menggunakan momen ini sebagai momen untuk berkumpul bersama, ya, untuk mengeratkan ikatan persaudaraan, ikatan pertemanan, bahkan diisi dengan perbuatan-perbuatan yang positif, ya, maka perbuatan ini termasuk hal yang diperbolehkan oleh terutama tadi oleh ulama yang membolehkannya, ya. Karena sebagian besar para ulama yang melarang adanya bentuk peringatan di tahun baru ini adalah bukan karena ia merupakan ritual keagamaan. Karena kita ketahui tahun baru Masehi tidak serta-merta memperingati agama tertentu. Ia berasal secara sejarahnya dari kalender Gregorian, gitu ya, yang mendasarinya pada perputaran matahari, ya. Sehingga yang mendasari pelarangannya adalah ketika kita mengisi peringatan tahun baru ini dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat Islam, ya. Ada yang menggunakannya untuk mohon maaf, perayaan dengan minum-minuman keras, dengan berpacaran, dengan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama, ataupun melakukan hal-hal yang tidak mengandung manfaat dan justru merusak dan mengganggu masyarakat lainnya, seperti meniup-niupkan trompet, menyalakan petasan yang membahayakan dan mengganggu orang. Nah, jadi bagaimana
Kita lihat bahwasanya ulama yang membolehkan mengaitkan kebolehan ini dengan adanya suatu maslahat, baik itu ketika kita mengucapkan selamat ataupun ikut merayakannya. Ya. Contohnya misalkan kepada contoh ekstrimnya adalah perayaan Natal misalkan. Ini bisa merupakan perkara yang mirip. Ya. Ketika ada maslahat yang diharapkan, maka para ulama membolehkan, termasuk membolehkan bagi kita. Contohnya maslahat yang diharapkan apa? Contohnya adalah di antara saudara kita, misalkan ada yang non-muslim, ya. Dan apabila kita tidak bertegur sapa dengannya, menimbulkan kecanggungan di dalam bermuamalah. Maka ketika kita mengucapkan selamat kepada mereka dengan disertai syarat-syarat tadi ya, tidak diiringi dengan bentuk ridho dan persetujuan terhadap akidah mereka, maka ini termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Adapun apabila kita tinggal di tempat yang tidak membutuhkan adanya hal tersebut, maka lebih baik kita menghindarinya. Ya. Begitu pula apabila dalam perayaannya, misalkan kita bekerja di sebuah kantor atau tinggal di sebuah apartemen yang di sana suka ada perkumpulan, apabila kita tidak ikut serta di dalamnya, akan membuat terjadi sesuatu mudarat misalkan dalam hubungan kita kepada orang lain, maka di sini kita boleh mengambil ulama yang membolehkan hal tersebut. Namun apabila tadi tidak ada perkara yang mendesak dan maslahat yang kita harapkan, maka akan lebih selamat dan lebih baik bagi kita. Dan untuk melihat bagaimana identitas muslim saat ini semakin tergerus, alangkah baiknya bagi seorang muslim untuk menjauhi perkara-perkara tersebut, ya. Dan mengalihkannya kepada perbuatan-perbuatan yang positif, ya, seperti misalkan tidak ada salahnya kita menggunakan momen pergantian tahun ini untuk memuhasabah dan mengevaluasi diri kita, ya, mengevaluasi amaliyah kita, mengevaluasi hubungan kita dengan keluarga, ya, dan lain sebagainya. Dan juga tidak ada salahnya bagaimana kita membuat perencanaan ataupun resolusi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan apa yang bisa kita lakukan di tahun yang akan datang. Sehingga bagi kita seorang muslim sebenarnya tidak ada masalah dan tidak dilarang untuk mengungkapkan kebahagiaan kita pada momen-momen yang tadi bukan merupakan perkara peringatan keagamaan secara khusus. Ya, jadi di momen tahun baru ini kita mengungkapkan kebahagiaan kita, saling mendoakan kebaikan, bukan merupakan sesuatu yang dilarang, terutama bagi sebagian ulama yang membolehkannya tadi. Dengan tetap kita menjaga identitas kita sebagai seorang muslim. Namun kita juga perlu memperhatikan secara lebih luas lagi, ya, bagaimana kira-kira perasaan saudara-saudara kita yang mungkin pada momen tahun baru ini justru mereka ditimpa dengan berbagai musibah dan sesuatu yang mungkin berat bagi mereka, ya. Bukan merupakan adab yang baik untuk terlalu euforia dalam menampakkan kegembiraan, kebahagiaan, dan misalkan kita terlalu berfoya-foya dengan mungkin melakukan hal-hal yang mubazir, ya, sedangkan saudara-saudara kita di kanan di kiri banyak yang sedang kesusahan. Bagaimana kita bisa ikut menjaga perasaan dan solidaritas kita sebagai sesama kaum muslimin, dan bagaimana kita tetap optimis menghadapi tahun yang akan datang, meskipun mungkin kita lihat di tahun 2025 ini banyak sekali musibah, ya, keburukan yang melanda kaum muslimin. Kita tetap, bagaimana pentingnya bagi seorang muslim tetap bersikap optimis, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyongsong tahun yang akan datang dengan optimisme menjadi pribadi dan menjadi umat yang lebih baik lagi.